Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Kofifah, NIM 12201193152. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang pengertian Al-Quran. Definisi Al-Quran ada dua, yaitu Al-Quran secara bahasa dan Al-Quran secara istilah. Definisi Al-Quran secara bahasa menurut para ulama, yang pertama yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim alam, bukan bentukan dari kata apapun. Ejaan awal digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu menurut Al-Asy'ari, kata Al-Quran berasal dari lafaz Quran yang berarti gabungan sesuatu dengan yang lain. Yang ketiga yaitu Az-Zujaj berpendapat bahwa Al-Quran adalah kata sifat yang artinya sewazan, seimbang. Al-Quran terdiri atas sekumpulan surah dan ayat, membuat kisah-kisah, perintah dan larangan serta sekumpulan inti dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang keempat yaitu Al-Lihyani berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah bentuk kata mendasar dari kata kerja fi'il, karena Al-Quran dibaca dinamai Al-Quran. Pendapat ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qiyamah ayat 17-18. Yang kelima yaitu menurut Al-Fara, kata Quran berasal dari lafaz Qur'an yang merupakan bentuk jamak dari kata Qur'an yang berarti petunjuk atau indikator. Mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan. Dari kata tersebut kemudian dijadikan nama bagi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Dari kelima pendapat di atas, yang paling tepat yang banyak dipakai adalah pendapat Al-Lihyani. Adapun pengertian Al-Quran secara istilah menurut para ulama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Syekh Muhammad Abdul mendefinisikan Al-Quran sebagai bacaan yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yaitu orang-orang Islam. Yang kedua, Dr. Subhi As-Salih berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir secara membacanya termasuk ibadah. Yang ketiga yaitu Syekh Muhammad Khudari Beh berpendapat bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan disampaikan kepada kita secara mutawatir, dan ditulis dalam mushaf dimulai dari surah Al-Fatihah diakhiri dengan surah An-Nas. Dan yang selanjutnya yaitu Muhammad Ali As-Sabuni. Menurut pendapatnya itu Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada bandingannya dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup dengan Nabi dan Rasul dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ditulis pada mushaf-mushaf, kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir. Membaca dan mempelajari Al-Quran merupakan ibadah, dan Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah serta ditutup dengan surah An-Nas. Berdasarkan definisi Al-Quran, menurut para ulama di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara mutawatir
termuat dalam satu mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, yang apabila dibaca dan dihafal bernilai ibadah bagi siapapun yang membacanya. Yang kedua yaitu nama-nama Al-Quran. Berdasarkan definisinya, Al-Quran memiliki banyak nama. Nama-nama Al-Quran sering disebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu Al-Quran berarti bacaan atau yang dibaca. Nama Al-Quran terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 204. Yang kedua yaitu Al-Quran kitab yang ditulis. Nama Alkitab diambil dari surah Al-Baqarah ayat 2. Yang ketiga, Al-Furqan berarti pembeda. Maksudnya pembeda yang hak dan yang batil. Nama Al-Furqan terdapat pada surah Al-Furqan ayat 1. Yang keempat, At-Tanzil berarti diturunkan. Nama At-Tanzil terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192. Yang kelima yaitu Asy-Syifa, artinya penyembuh. Al-Quran merupakan penyembuh penyakit hati. Nama Asy-Syifa terdapat dalam surah Yunus ayat 57. Selanjutnya yaitu An-Nur, berarti cahaya. Nama An-Nur terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 52. Yang ketiga yaitu perilaku orang yang memahami Al-Quran. Sumber ajaran yang utama bagi umat Islam adalah Al-Quran. Sebagai sumber ajaran yang utama, hendaknya seluruh perilaku didasari oleh Al-Quran. Perilaku orang yang memahami Al-Quran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berbudi pekerti yang luhur serta beretika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Yang ketiga yaitu bergaul dengan baik di masyarakat. Yang keempat, mempelajari dan mengamalkan ajaran dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu mengamalkan ayat-ayat Al-Quran supaya mendapat syafaat kelak di hari akhir. Yang keenam, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada orang lain walau hanya satu ayat. Itu akan mendapatkan nilai ibadah bagi yang mengamalkannya. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.